Arman sadar, masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang. Sebagai muslim yang taat, Arman memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil sewa atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya bagaimana? Sudah cukup paham kan? Sebenarnya untuk bank syariah ini juga hampir sama ya teman-teman, fungsinya seperti kayak bank umum konvensional yang lainnya. Namun di sini sedikit perbedaannya itu kalau misalkan di syariah di sini terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan sesuai dengan konsep syariah. Contohnya seperti tidak boleh dalam transaksinya itu dalam bentuk khamar atau yang hal-hal yang haram. Tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur gharar ataupun maisir. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan bersama-sama yang membahas untuk beberapa jenis-jenis pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah, khususnya yang ada di sektor perbankan syariah. Baik teman-teman, di sini ada beberapa ya, dari beberapa jenis bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai akad qard, selanjutnya kita akan bahas mengenai akad tijaroh, selanjutnya nanti kita akan bahas akad istisna, akad salam, akad musyarakah, dan akad murabahah. Nah, apa sih jadi akad qard itu? Baik, jadi akad qard merupakan transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam antara bank dengan pihak tertentu. Biasanya dari pihak bank itu disebut sebagai muqrid, dan sedangkan dari pihak yang melakukan peminjaman itu disebut sebagai muqtarid. Nah, di sini itu untuk pembayaran atau pengembaliannya nanti di sini tergantung ya teman-teman, bisa dibayar langsung sekaligus atau bisa dibayar dalam bentuk angsuran atau dengan cara mencicil. Nah, teman-teman, biasanya untuk akad qard di sini merupakan akad yang dalam bentuk sosial atau di sini kewajiban bank untuk melakukan pinjaman kepada nasabah yang sudah cukup terkenal ya di bank tersebut gitu di sini. Hingga nanti pada saat akhir dari akad di sini itu nanti dari nasabah yang melakukan peminjaman di sini hanya cukup melakukan pembayaran modal sekaligus sama biaya administrasi. Nah, biasanya di sini teman-teman untuk akad qard itu
biasanya digunakan untuk akad bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah haji ataupun umroh. Nah, biasanya kan di setiap bank syariah di situ itu ada kan ya untuk produknya yang ditawarkan untuk produk tabungan haji. Nah, biasanya nanti di sini nasabah yang sudah memiliki produk dari tabungan haji ataupun tabungan umroh kayak gitu. Nah, ternyata di sini misalkan pada saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh ternyata dana yang harus disediakan nasabah ternyata sedikit kurang kayak gitu. Nah, maka dari itu bisa digunakan dengan menggunakan akad qard ini. Jadi istilahnya nanti di sini nasabah bisa melakukan peminjaman, cukup mengembalikan nanti pinjaman nilai nominal pokok pinjaman tersebut ditambahin dengan biaya administrasinya. Nah, lalu akad qard ini untungnya bank dari mana? Nah, sebenarnya di sini juga kalau untuk akad qard di sini itu ya teman-teman, ini bukan sama seperti kayak akad umum kayak kredit yang lainnya ya, kan kalau di konvensional itu biasa disebut kredit, nah sedangkan kalau di syariah itu disebutnya sebagai pembiayaan. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan orang yang melakukan peminjaman kayak gitu, nah terus orang yang memiliki dana berlebih, nabungkan uangnya di bank. Nah, setelah ditabungkan uangnya di bank, terus nanti kan bank akan menyalurkan pembiayaan lagi kan kayak gitu. Uang yang diterima bank akan disalurkan dalam pembiayaan. Namun di sini kalau untuk akad qard di sini itu bukan dari uang yang dari nasabah penabung tersebut dikumpulkan bank nanti disalurkan kepada nasabah dari akad qard. Namun di sini akad qard itu dibentuk dari bank itu dari khususnya yang untuk di syariah di sini didapatkan dari denda-denda yang dihasilkan bank apabila nasabah dari pembiayaan atau kredit lain yang mengalami keterlambatan. Contohnya misalkan ya, sebagai contoh misalkan kayak gini. Misalkan Mas Gifari memiliki pinjaman di bank syariah, misalkan di sini menggunakan akadnya akad murabahah kan kayak gitu. Nah, harusnya dibayarkan tanggal 20 Mei, misalkan ternyata baru dibayar tanggal 30 kan berarti kan mengalami keterlambatan ya teman-teman sebanyak 10 hari. Nah, berarti kan Mas Gifari itu memiliki keterlambatan tersebut kan pasti akan dikenakan ibaratnya kayak bunga keterlambatan kan ya. Nah, bunga keterlambatan ini kalau di syariah itu tidak dikenal bunga tetapi dikenalnya sebagai denda. Nah, dendanya ini dikumpulkan oleh bank syariah itu digunakan untuk akad qard di sini. Jadi istilahnya di sini itu dari akad qard di sini itu merupakan kumpulan dari denda yang dihasilkan bank. Di sini dikelola oleh bank untuk digunakan untuk kepentingan sosial. Nah, teman-teman, untuk akad selanjutnya dari kredit biasanya kalau di konvensional ya. Nah, kalau di syariah itu akad pembiayaan. Nah, untuk akad pembiayaan di sini itu kalau untuk pembiayaan atau kredit di sini itu ada lagi yang disebut sebagai ijaroh. Nah, apa sih ijaroh? Nah, ijaroh di sini itu disebut sebagai akad sewa menyewa. Jadi sebagai contoh misalkan ya kayak misalkan Mas Rizky di sini ngekos kan gitu, ngekos setiap bulan membayar kepada bapak kosnya. Nah, berarti kan di sini, nah bapak kos itu sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik rumah dan Mas Rizky membayar sewa kosnya tersebut setiap bulan kepada bapak kos. Seperti itu. Nah, ini untuk yang akad ijaroh. Nah, untuk jenis akad ijaroh di sini terbagi menjadi dua jenis ya, teman-teman. Ada ijaroh yang berdasarkan untuk sewa jasa. Biasanya di sini sebagai contoh kayak misalkan sewa jasa itu sebagai contoh kayak karyawan bekerja pada salah satu perusahaan. Nah, berarti kan di sini nanti pada akhir bulan di sini kan sebagai pemilik usahanya tersebut membayarkan upah kayak gitu ya kepada karyawan tersebut. Nah, ini bisa disebut sebagai sewa jasa. Atau kalau enggak bisa jadi juga misalkan di sini sebagai contoh seperti ini. Misalkan di sini Mbak Putri memiliki event organizer, event IO kayak gitu ya, event organizer. Nah, terus habis itu di sini Mbak Putri menerima job nih, misalkan jobnya di sini kepada misalkan di sini Mas Andri akan menikah dengan Mbak Dea kan kayak gitu. Nah, di sini Mas Andri sama Mbak Dea itu menyewa jasanya Mbak Putri tadi, jasa event organizer-nya Mbak Putri untuk berlangsungnya acara pernikahan mereka sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada saat akhir akad di sini dibayarlah seluruh jasa-jasa yang sudah disediakan Mbak Putri pada saat acara pernikahan Mas Andri sama Mbak Dia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi juga ijaroh dari sewa aset. Nah, sewa aset contohnya kayak tadi Mas Rizky melakukan kos kayak gitu setiap bulan melakukan pembayaran biaya kos pada bapak kosnya, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk rukun atau akad syarat dari ijaroh di sini yang pertama harus adanya orang yang menyewakan dan orang yang ingin melakukan penyewaan dari suatu barang.
atau biasa disebut sebagai muajir dan mustajir. Nah, selanjutnya di sini juga adanya akad antara kedua belah pihak. Nah, jadi contohnya kayak tadi kan, misalkan antara Mbak Putri dengan Mas Andri sama Mbak Dia melakukan akad untuk menyewa event organizer dari Mbak Putri. Terus habis itu adanya ijab kabul atau kesepakatan ya antara kedua belah pihak begitu. Nah, selanjutnya di sini adanya upah atau biaya yang harus dibayarkan. Contohnya kayak tadi kan Mas Andri ingin melakukan pernikahan menyewa jasa event organizer dari Mbak Putri. Nah, di sini kan berarti Mas Andri dan Mbak Dia di sini akan melakukan pembayaran upah kepada Mbak Putri seperti itu. Dan adanya manfaat untuk kedua belah pihak. Yang pasti kan di sini contohnya kayak tadi untuk Mas Rizky kan melakukan sewa kan kayak gitu. Nah, Mas Rizky mendapatkan manfaat dari sewanya tersebut kayak gitu ya, bisa tinggal di tempat tersebut, dan sedangkan pemilik sewanya itu mendapatkan biaya sewa yang telah dibayarkan oleh Mas Rizky seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk landasan hukum dari ijarah di sini ada banyak banget ya teman-teman, bukan cuma ada di hadis saja, namun ada juga di Al-Qur'an. Namun di sini saya ngambil beberapa dari hadis. Di sini ada hadis dari Ibnu Majah dari yang menyatakan, mungkin sudah familiar banget ya teman-teman untuk hadis ini ya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Terus habis itu ada lagi juga mengenai hadisnya itu, barang siapa yang pekerjakan pekerja, beritahukan terlebih dahulu upahnya. Terus habis itu juga di sini dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan bahwa dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan cara hasil tanaman yang tumbuh di sana. Namun Rasulullah melarang dan menyatakan agar memerintahkan kepada kami untuk melakukan pembayarannya itu dengan menggunakan uang dalam bentuk emas ataupun perak. Nah, selanjutnya untuk pembatalan dari ijarah di sini ada beberapa syarat-syarat ya teman-teman yang bisa dilakukan apabila ijarah tersebut, dari akad dari ijarah di sini bisa batal. Yang pertama di sini objek yang disewakan itu rusak. Nah, jadi di sini bisa dilakukan pembatalan. Kedua, terjadinya aib pada barang sewaan tersebut, atau misalkan di sini bisa mengundang kerugian bagi penyewa tersebut, ya ini bisa dilakukan pembatalan. Serta bisa jadi juga kalau akad sewanya tersebut sudah habis, nah ini juga bisa dilakukan pembatalan ataupun adanya uzur. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai ijarah. Nah, untuk jenisnya di sini ada dua ya teman-teman untuk jenis dari akad ijarah. Untuk skemanya di sini, untuk jenisnya aja dulu. Nah teman-teman, untuk jenisnya di sini terbagi menjadi dua ya. Pertama ada ijarah murni. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ijarah murni? Baik, nah jadi ijarah murni itu murni real, fix, benar-benar sewa menyewa. Contohnya kayak tadi di sini kayak Mas Rizky di sini melakukan sewa kos kayak gitu, tiap bulan membayar kos kepada pemilik kosnya seperti itu. Nah, sedangkan yang selanjutnya di sini ada lagi disebut sebagai ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, di sini sama ya, sistemnya juga sewa menyewa, namun pada saat akhir akad di sini akan berpindah ke pemilikannya. Maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya ambil contoh lagi salah satu ya, teman-teman. Misalkan Mas Fadil datang ke Bank Syariah. Nah, terus habis itu Mas Fadil menjelaskan kepada Bank Syariah, saya ingin melakukan pembiayaan atau melakukan kredit kendaraan bermotor, atau dia ingin melakukan pembelian mobil. Saya pengen bentuknya mobilnya itu warnanya hitam, kakinya misalkan 3 atau rodanya 3 misalkan kayak gitu. Terus habis itu di sini harus spionnya 1 misalkan, contohnya seperti itu ya. Nah, nanti bank di sini akan mencarikan bentuk mobil yang spesifikasi yang ingin dicari, yang sesuai yang diharapkan oleh Mas Fadil tadi. Nah, terus namun kan di sini kan pastinya kalau misalkan dari akad ijarah di sini kan nggak mungkin kan kalau misalkan contohnya kayak tadi, ibaratnya kan kalau yang kayak tadi Mas Rizky kan sewa menyewa, nggak mungkin kan di akhir akadnya kayak gitu, istilahnya kan rumah kosnya itu berpindah menjadi miliknya Mas Rizky, kan tentu nggak, beda ya teman-teman. Nah, kalau yang untuk ijarah muntahiyah bitamlik di sini tuh akhir akad nanti di sini barang yang disewa menyewakan tersebut itu akan berpindah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan kayak tadi, kalau misalkan kayak Mas Fadil datang ke bank terus habis itu ingin melakukan pembiayaan kredit kendaraan bermotor di sini dengan menggunakan akadnya akad ijarah. Nah, di sini itu ya pada saat akhir akadnya nanti di sini kepemilikan mobil itu akan berpindah dari bank berpindah ke Mas Fadil.
Nah, jadi nanti di sini mungkin misalkan disepakati 5 tahun, mungkin di tahun pertama, tahun 2, tahun ketiga sampai tahun keempat sampai tahun kelima, mungkin di sini masih mobil tersebut masih milik bank kan begitu. Namun kalau misalkan mobil tersebut sudah lunas dan nanti pasti otomatis kan BPKB-nya akan diserahkan bank atau dari pihak leasing kepada Mas Fadil, dan otomatis 100% kepemilikan tersebut nanti akan berpindah kepemilikannya kepada Mas Fadil. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi untuk jenis-jenisnya ya teman-teman. Untuk akad ijaroh terbagi menjadi dua, ada ijaroh murni dan ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau ijaroh murni di sini benar-benar real murni dari sewa menyewa, sedangkan kalau ijaroh muntahiyah bitamlik di sini pada saat akhir akad di sini itu untuk barang tersebut tidak berpindah ya. Pada saat akhir akad untuk muntahiyah bitamlik di sini barang tersebut berpindah. Selanjutnya di sini untuk skema transaksi ijaroh hampir sama ya teman-teman ya. Mungkin nanti dari nasabah tinggal datang ke bank menjelaskan dia ingin akadnya tersebut itu bentuknya seperti apa. Misalkan kayak contohnya kayak tadi, kayak Mas Fadil kan datang ke bank terus habis itu menjelaskan ingin melakukan pemesanan dari objek sewanya. Nah, di sini dia pengennya itu menggunakan akadnya akad sewa menyewa kan. Jadi asumsinya di sini bank nanti akan mencarikan terlebih dahulu mobil yang sesuai diinginkan spesifikasinya oleh Mas Fadil. Nah, terus habis itu nanti bank sudah mendapatkan, terus habis itu mobil tersebut akan disewakan kepada Mas Fadil. Nah, terus habis itu nanti di sini bank akan membeli mobilnya tersebut yang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan Mas Fadil, terus habis itu akan mencarinya melalui produsen. Nah, setelah nanti didapatkan barangnya tersebut dari produsen, mobilnya tersebut di sini bisa jadi langsung dari bank tersebut itu bisa langsung melakukan pembayaran cash ya kepada produsen. Nah, di sini atau bisa jadi juga bank itu melakukan pembayaran dengan cara mengangsur, tapi kebanyakan biasanya sih langsung membayar dalam bentuk cash ya teman-teman. Nah, nanti setelah dapat bentuk spesifikasi mobil dan mobil yang sudah didapatkan oleh bank, nanti mobil tersebut itu akan diserahkan kepada nasabah. Seperti itu teman-teman. Dan nanti yang kelima, otomatis tiap bulannya Mas Fadil akan melakukan angsuran kepada bank hingga akadnya tersebut berakhir, dan otomatis nanti pada saat akhir akad di sini dari akad ijarohnya tersebut akan berpindah ke pemilikan kendaraannya. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk akad pembiayaan atau akad kredit selanjutnya yang ada di Bank Syariah ini ada akad salam ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akad salam? Baik, akad salam di sini merupakan akad antara pihak pembeli akan melakukan pemesanan barang kayak gitu ya istilahnya kepada pihak penjual. Biasanya kalau pihak pembeli disebut sebagai mustasani, sedangkan pihak penjual di sini disebut sebagai sani. Ini bukan sani yang dinyanyiin lagu Bunga Citra Lestari ya, yang lagunya sani, bukan itu. Oke. Jadi di sini maksudnya dari pihak penjual nanti di sini akan membuatkan barangnya tersebut sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pihak pembeli. Sebagai contoh, misalkan kita ambil contoh yang lainnya lagi. Misalkan di sini kita ambil contoh, misalkan Mas Syahrul. Di sini Mas Syahrul ingin melakukan pembelian barang. Nah, ternyata barangnya tersebut di sini itu barangnya out of stock di toko tersebut. Nah, terus habis itu misalkan dia pengen beli celana Levi's kayak gitu. Nah, ternyata ya dia barangnya itu out of the stock. Nah, berarti kan di sini barang itu sold out atau habis ya, teman-teman. Nah, nanti biasanya dia bakal menanyakan kembali lagi kepada pihak penjualnya di sini, atau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai sani. Di sini kira-kira barang yang misalkan ya kayak gitu celana Levi's ukuran 36 kapan akan ready stocknya lagi kan kayak gitu. Terus ukuran panjangnya misalkan 40 cm kayak gitu. Terus habis itu di sini ya pokoknya bentuk-bentuk spesifikasinya tuh dijelasin kira-kira bakalan ready stock kembali lagi tuh kapan adanya. Nah, nanti biasanya nanti dari pihak penjual misalkan di sini dia datang ke pasar kan kayak gitu. Nah, terus ke pasar, ke pihak penjual yang ada di pasar, nanti baru ada ready stocknya lagi misalkan 3 hari ke depan. Nah, ya udah nanti di sini tuh dari pihak penjual akan menyediakan barangnya lagi, terus habis itu nanti akan dibayarkan kepada akan diberikan kepada Mas Hani. Namun di sini untuk pembayarannya ini dibayarkan pada saat awal kayak gitu. Nah, ibaratnya di sini itu Mas Farid di sini melakukan pembelian celana Levi's, namun barangnya tersebut belum ada dan dicarikan terlebih dahulu barangnya tersebut oleh pihak penjual, dan
di sini nanti pada saat beberapa hari kemudian barang tersebut akan diserahkan kepada Mas Farid. Nah, kalau untuk akad salam di sini untuk barangnya tersebut itu lebih umum ya teman-teman, banyak kayak gitu diproduksinya, nggak cuma satu barang kayak gitu. Nah, di sini walaupun ada kriteria dan syarat barangnya, namun di sini itu kriteria dan syarat barangnya di sini itu ya banyak. Kayak contohnya kan kayak celana banyak banget kan ukurannya. Mungkin kayak contohnya kayak tadi misalkan kayak Mas Farid tadi pengen beli celana yang ukuran 36 kan ada banyak banget kan, nggak mungkin kan kalau produksi celana cuma satu aja kan yang ukuran 36 seperti itu. Nah, namun kebetulan pada saat Mas Farid ingin melakukan pembelian barang tersebut di toko kosong, ya sudah, berarti nanti kan selang beberapa hari penjual akan mencarikan produk barang tersebut dan baru akan diserahkan kepada Mas Farid tadi. Namun di sini pembayarannya oleh Mas Farid itu dibayarkan di awal. Nah, itu tadi mengenai akad salam ya teman-teman. Nah, mungkin ada banyak banget ya teman-teman mengenai hadis ataupun Quran yang berkaitan mengenai akad salam. Saya ngambil salah satu contoh dari hadis Bukhari, di mana ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang melakukan praktek jual beli buah-buahan dengan sistem salam, yaitu pembayaran di muka, diterima barangnya setelah kurun waktu 1 atau 2 tahun kemudian. Nah, di sini namun kan di sini kita bisa menjelaskan ya, bisa kita pahami ya teman-teman, barangnya tersebut itu di sini diterima selang beberapa saat kemudian gitu, tidak seketika pada saat itu juga. Namun di sini itu tidak dijelaskan lebih spesifik barang-barangnya itu bentuknya seperti apa dan istilahnya tidak ada takaran pastinya. Nah, namun di sini makanya sama Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, siapa yang mempraktekkan salaf maka dalam jual beli, tidak hanya dalam buah-buahan ya, dalam transaksi jual beli apapun hendaklah dilakukan dengan takaran atau timbangan yang diketahui secara pasti. Nah, di sini kan takarannya itu contohnya kayak tadi, bentuknya celana itu ukuran berapa, kayak contohnya kayak tadi Mas Farid ingin melakukan pembelian, namun barangnya out of the stock, di sini di tokonya itu habis, namun di sini ya dia melakukan pemesanan kepada pihak penjualnya. Nah, teman-teman, untuk karakteristiknya dari akad salam di sini itu adanya perlu dilakukan proses dari pembuatan barang. Nggak mungkin juga ya kalau nggak ada barang yang tiba-tiba langsung jadi gitu. Yang pasti kan ada proses dari pembuatannya. Nah, terus habis itu biasanya di sini ada spesifikasi kan, biasanya kan kalau walaupun di sini diproduksinya massal, biasanya nanti akan ada spesifikasinya kan gitu dari setiap masing-masing produksi massal tersebut kan, ada yang ukuran 35 dan 36, 37, 38 dan sebagainya. Ataupun ya jenis-jenisnya mungkin ada yang levis warnanya biru atau ada yang warnanya hitam kayak gitu, atau yang dan kuantitasnya juga berbeda-beda juga ya teman-teman. Mungkin yang ukuran 35 itu ada berapa unit, terus 36 itu ada berapa unit dan begitu seterusnya. Nah, sedangkan kalau untuk akad salam di sini itu produksinya umum ya, atau massal atau banyak kayak gitu, nggak cuma diproduksi untuk satu jenis barang saja. Nah, teman-teman, berikut ya ini mengenai skema dari akad salam. Yang pertama, nanti nasabah akan melakukan pemesanan. Nah, sebelum melakukan pemesanan, di sini nasabah atau pihak dari konsumen akan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak penjual. Nah, nanti jika sudah mengalami kesepakatan atau deal dari spesifikasinya, kayak contohnya kayak tadi kan ingin beli celana, Mas Farid di sini pengen beli celananya ukuran 36, warnanya hitam kan kayak gitu, terus ukuran panjang misalkan 40 cm. Nah, terus habis itu jika sudah didapatkan ya sudah, nanti di sini dari nasabah akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual atau dari pihak konsumen akan melakukan pembayaran ke pihak penjual. Nah, jika sudah dilakukan pembayaran, nah nanti dari pihak penjual di sini akan melakukan produksi sesuai dengan barang yang diinginkan nasabah tersebut kayak gitu, atau dari pihak konsumen tersebut. Nah, setelah dapat barangnya sudah diproduksi, nah nanti barang tersebut akan dikirimkan atau diserahkan kepada konsumen. Nah, itu tadi ya mengenai skema akad salam ya teman-teman. Nah, itu tadi untuk akad salam murni. Nah, selanjutnya di sini untuk akad salam dari paralel hampir sama ya teman-teman. Kalau akad paralel di sini itu bisa dibilang sih kayak sistem dropshipping aja sih ya teman-teman kalau saat ini kayak gitu. Namun sedikit pembedanya, kalau misalkan kalau sistem dropshipping saat ini kan, kalau untuk yang akad dari salam paralel di sini itu dari pihak produsen yang akan melakukan pengiriman barangnya kepada pihak nasabah. Nah, sedangkan kalau untuk akad salam paralel di sini sedikit berbeda. Yang pertama, dari pihak konsumen akan melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pihak penjual. Nah, namun di sini pihak penjualnya ini bukan sebagai pihak produsen yang memproduksi barang. Namun di sini pihak penjual itu
melakukan pembelian kembali lagi atau melakukan pemesanan kembali lagi kepada pihak produsen yang akan melakukan pembuatan. Nah, jadi ibaratnya salam paralel di sini itu ibaratnya akad salam yang bertingkat kayak gitu. Ini antara dari pihak konsumen dengan pihak penjual. Di sini kan ini juga sudah termasuk salam. Nah, ini juga dari pihak penjual di sini. Dari pihak penjual di sini bukan hanya menjadi pihak penjual, namun dia juga sebagai pihak pembeli akan melakukan pembelian barang kepada pihak produsen. Nah, ini yang disebut sebagai akad salam paralel bertingkat. Nah, nanti apabila barang tersebut sudah diproduksi dari pihak produsen, produsen akan menyerahkan kepada pihak penjual, dan nanti dari pihak penjual akan melakukan pengiriman kepada pihak konsumen, seperti itu. Atau bisa jadi juga ya mungkin dari pihak produsen, kalau yang kayak di dropshipping kan umumnya di sini dari pihak produsen dikirimkan kepada pihak nasabah, namun di sini atas namanya bukan atas nama dari pihak penjualnya. Di sini biasanya ini bisa juga nanti kalau misalkan untuk sistem dropshipping ya asumsinya nanti di sini kalau misalkan dari nama yang dicantumkan dari pihak produsen, nanti di sini yang dicantumkan namanya dari pihak penjual, nah ini baru boleh itu dimasukkan dengan disebut sebagai akad salam paralel. Namun kalau misalkan di sini akadnya ternyata misalkan dari pihak penjualnya di sini pada saat pengiriman dituliskan label dalam pengirimannya di sini nama produsennya di sini, nah ini tidak termasuk dari akad salam paralel karena nanti kan di sini dari pihak produsen asumsinya akan melakukan langsung penjualan kepada pihak konsumen. Nah, konsumennya harus kan di sini kan untuk yang produsen di sini sebagai konsumennya kan ibaratnya produsen di sini kan tidak tahu konsumen yang ada di sini, yang dia tahu kan konsumennya itu si pihak penjual yang pertama di sini kan kayak gitu, ibaratnya kayak maklar lah ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini dari pihak produsennya akan melakukan pengiriman kepada pihak penjual terlebih dahulu dan nanti pihak penjual akan menyerahkan kepada nasabah. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada lagi mengenai akad istisna. Baik, jadi akad istisna itu apa sih? Nah, jadi akad istisna ini hampir sama ya, teman-teman, kayak akad salam tadi. Namun di sini untuk sistem pembayarannya sama ya kayak tadi, untuk pembeli atau mustasabani itu melakukan pembelian barang, namun dijelaskan terlebih rinci lagi barang-barang tersebut bentuknya harus seperti apa, spesifikasinya seperti apa, warnanya apa, ukurannya berapa, kan begitu. Nah, nanti dari barang-barang tersebut syarat-syaratnya itu atau kriteria-kriterianya dicatat oleh pihak penjual dan pihak penjual itu akan melakukan produksi barang tersebut. Nah, untuk opsi pembayarannya sedikit berbeda ya teman-teman dengan akad salam. Kalau akad salam itu untuk pembayarannya itu hanya diterima pada saat awal. Nah, sedangkan kalau akad istisna ini bisa dilakukan pembayaran di awal ataupun pembayarannya pada saat akhir akad itu terjadi gitu. Nanti kalau akadnya itu sudah berakhir, nah itu bisa dilakukan pembayaran atau bisa dilakukan pembayaran di awal. Jadi bisa dua opsi ya pembayarannya teman-teman. Nah, di sini saya ngambil salah satu surat ya teman-teman dari surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275. Di sini yang menyatakan bahwa adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini itu mengenai transaksi di baik itu akad-akad yang lainnya ataupun akad yang ada di istisna di sini itu boleh untuk melakukan akad jual beli dan sangat melarang itu riba. Kan kalau riba di sini kan ibaratnya menambah sesuatu tanpa adanya ilmu pengetahuan ataupun tanpa adanya barang yang dipertukarkan. Nah, teman-teman, untuk karakteristiknya juga sama ya teman-teman, kayak tadi akad salam, sama untuk karakteristiknya ini memerlukan untuk proses pembuatan barang. Nah, terus habis itu harus sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh barangnya tersebut. Nah, sedangkan kalau di sini untuk akad istisna ini lebih spesialisasi ya, atau maksudnya di sini itu hanya satu orang saja atau satu produk barang tersebut saja. Kan kalau kayak tadi kan kalau untuk yang akad salam itu lebih diproduksinya produksi massal ya. Nah, sedangkan kalau akad istisna ini lebih produknya itu lebih atau barangnya di sini dibuat itu dalam bentuk spesialisasi atau khusus hanya satu barang saja. Sebagai contoh misalkan saya ngambil contoh lagi, misalkan Mbak Nurul memiliki kain kan kayak gitu. Nah, terus habis itu kainnya di sini ingin dilakukan penjahitan ke tukang jahit kan kayak gitu. Nah, Mbak Nurul menceritakan kepada bapak penjahitnya, Pak, saya ingin melakukan
menjahit dari kain yang saya punya ini, tolong jadikan bentuk gamis ya, kayak gitu. Misalkan di sini panjang tangannya misalkan ukurannya 60 cm. Nah, terus habis itu panjang badan sampai dari atas sampai bawah misalkan di sini sepanjang 210 cm kan gitu. Nah, jadi di sini bentuknya harus misalkan ada pitanya di depan atau di bagian belakangnya, nanti harus ada ikat pinggang atau gimana kayak gitu. Nah, nanti di sini ada rinciannya. Nah, kan kalau kayak gitu kan berarti kan dari pihak kayak tadi yang Bapak penjahitnya kan hanya melakukan hanya memproduksi barangnya tersebut, karena tadi kan kainnya hanya disediakan oleh Mbak Nurul itu hanya satu, dan di sini kan ya sesuai dengan orderan yang diminta oleh Mbak Nurul seperti tadi kan begitu. Jadi di sini itu maksudnya spesialisasi seperti itu ya tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya rangkumnya sedikit perbedaan antara akad salam sama akad istisna. Nah, dari segi harganya itu dibayar pada saat langsung di awal kalau untuk akad salam ya, sedangkan kalau akad istisna itu boleh pada saat di awal, boleh dilakukan di amsur pada saat awal, pertengahan, ataupun boleh juga pada akhir dari akad tersebut itu baru lakukan pembayaran. Nah, sedangkan kalau untuk sifat kontraknya di sini itu mengikat secara asli ya. Kalau untuk yang mengenai akad salam di sini ya sudah dibuat kesepakatan di awal dan hingga pada saat akhir akad di sini ya kedua belah pihak itu harus menyepakati. Sedangkan kalau di sini mengikat secara aturan. Nah, pada akad istisna ternyata apabila di sini kainnya itu kurang, kayak contohnya kayak tadi Mbak Nurul melakukan produksi kain itu, misalkan nyata Mbak Nurul tidak punya lagi kainnya, itu boleh dibatalkan. Namun di sini nanti tetap ya untuk yang dari pihak penjual kainnya mungkin nanti penjual pihak pembuat bajunya mungkin nanti di sini akan dikenakan biaya untuk pembuatan yang sudah diproses seperti itu. Nah, untuk kontrak paralelnya juga sama ya, untuk istisna juga ada akad istisna paralelnya juga hampir sama kayak akad salam juga. Kan kalau tadi akad salam itu akad dia memproduksi barang, namun di sini barangnya itu dari pihak penjual pertama dia tidak memiliki barangnya, dia serahkan kembali lagi ke pihak penjual kedua seperti itu. Untuk bentuk skemanya sama ya teman-teman kayak akad salam tadi. Yang pertama nanti nasabah datang ke pihak penjual akan melakukan pemesanan, namun sebelum melakukan pemesanan dari pihak konsumen di sini akan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak penjual. Dia akan menjelaskan bentuk barang tersebut, ingin spesifikasinya seperti apa, terus habis itu nanti di sini barang tersebut akan jadi berapa dan akan dibayarkan di harga berapa, terus bentuknya seperti apa, kan kayak gitu. Nah, ini dijelaskan lebih rincinya kepada pihak penjual. Nah, nanti jika sudah di sini itu, ini bedanya ya kalau misalkan untuk yang akad istisna, kalau untuk yang apabila dibayarkan di muka ya ketika ini bisa langsung di nomor 3. Namun kalau misalkan nanti di sini dibayar di akhir, berarti nanti tidak ada nomor 3 di sini ya. Namun nanti ya langsung berlanjut ke akad produksinya di sini. Nah, nanti jika sudah diproduksi oleh pihak penjual, barangnya sudah jadi, terus habis itu nanti di sini barang itu akan dilakukan pengiriman kepada pihak konsumen. Nah, nanti jika sudah dilakukan pengiriman, baru nanti di sini ada nomor 6-nya ya, kayak gitu, melakukan pembayaran di muka, melakukan pembayaran kepada pihak penjual. Kalau misalkan tadi itu pembayarannya di akhir, nah kalau pembayaran di awal ya contohnya seperti ini tadi, nomor 3-nya di sini masih tetap. Namun kalau misalkan pembayaran di akhir, nomor 3-nya di sini tidak ada. Seperti itu teman-teman. Sama ya teman-teman, untuk istisna paralel juga seperti itu tadi. Dari pihak konsumen melakukan pemesanan ke pihak penjual pertama, dia tidak memproduksi barang, namun di sini melakukan pembelian kembali lagi barang tersebut kepada pihak produsen. Nah, nanti dari setelah dilakukan pembelian, barangnya sudah diproses, setelah diproses, habis itu nanti diserahkan pihak penjual pertama, dari penjual pertama akan diserahkan kepada pihak konsumen. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk akad selanjutnya atau akad kredit biasanya di dalam konvensional, sedangkan kalau di syariah ini akad pembiayaan. Selanjutnya itu ada yang dikenal sebagai akad musyarakah dan akad murabahah. Nah, apa sih akad yang dimaksud dengan musyarakah dan murabahah di sini? Baik, jadi akad musyarakah merupakan akad yang merupakan antara kongsi modal antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, misalkan di kelas ada masalah, ada Mas Hildan, misalkan begitu, terus habis itu ada
Mas Bayu misalkan kayak gitu, terus habis itu ada Mbak Imro Atul sama misalkan ada Mbak Nurul. Nah, kelima orang tersebut di sini sepakat untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, masing-masing menyetorkan modal. Misalkan di sini tadi Mas Alan menyetorkan modal sebanyak 2 juta rupiah. Nah, terus habis itu Mas Yilda di sini menyetorkan 2 juta rupiah. Misalkan di sini selanjutnya ada Mas Bayu menyetorkan modal misalkan 1.500.000, terus habis itu nanti di sini misalkan Mbak Imro Atus menyetorkan modal 500.000 dan satu lagi misalkan Mbak Nurul di sini menyetorkan modal sebanyak 2 juta rupiah. Nah, total terkumpul kan seluruhnya misalkan di sini ada 10 juta rupiah kan kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini mereka semuanya berlima itu bersepakat kan mendirikan suatu usaha. Misalkan usahanya di sini usaha makanan minuman kayak gitu di sekitaran area kampus misalkan kayak gitu ya, misalkan sebagai contoh seperti itu. Nah, terus ya udah selang berjalannya waktu kan di sini ternyata usaha tersebut mengalami keuntungan. Ya udah nanti keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya kan kayak gitu. Nah, berarti kan di sini kan tadi kan untuk Mbak Imro Aktus di sini itu tadi modalnya sebesar 500.000 kan pasti bakalan porsi bagi hasilnya itu berbeda ya, beda dengan kayak Mas Alan, berbeda dengan contohnya kayak tadi Mas Bayu, kan porsi kepemilikan modal itu berbeda-beda kan kayak gitu. Nanti di sini itu porsi kepemilikan bagi hasilnya itu nanti akan dibagi berdasarkan proporsional modal yang disetorkan orang tersebut kepada suatu usaha kan kayak gitu. Nah, ini tadi mengenai akad musyarakah itu bisa dibilang ibaratnya kayak kongsi modal ya, atau biasanya disebut sebagai sirkah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, otomatis kan kalau misalkan di tengah jalan ternyata misalkan di sini Mbak Imro Atus pengen keluar, otomatis kan nanti modalnya bakalan berkurang kan. Nah, mau nggak mau mungkin bisa aja Mbak Imro Atus keluar, namun di sini syaratnya itu harus mencari lagi pemodal pengganti dari Mbak Imro Atus seperti itu. Jadi akad musyarakah ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, namun di sini itu dicampurkan antara modal satu dengan modal yang lainnya untuk menjalani suatu kegiatan usaha. Sama ya untuk pengertian lainnya itu kerjasama dengan resikonya. Nah, untuk resikonya juga di sini baik itu resiko ataupun keuntungan nanti di sini dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan modalnya ya teman-teman, sama seperti tadi yang saya sempat jelasin. Nah, di sini saya ngambil ada beberapa surat ya, dan hadis sebenarnya mungkin saya ngambil dari beberapa surat. Di sini dari surat Sot ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat sebagian dari mereka berpaling kepada yang lain kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan ya teman-teman, apabila kita diajak untuk melakukan suatu kegiatan fungsi usaha atau melakukan kegiatan kerjasama dalam suatu usaha, jangan sampailah kayak kita melakukan perbuatan zalim kepada yang lain, karena ya semua kegiatan ataupun aktivitas kita itu diawasi oleh yang di atas. Jadi ya jangan sampai kita membuat zalim, dan itu toh juga kalau kita melakukan perbuatan zalim itu juga merugikan untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini dari hadis riwayat Abu Daud 2936, di mana aku pihak ketiga dari dua orang yang bersikap selama salah satunya tidak mengkhianati. Di sini maksudnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya untuk rukunnya di sini adanya ijab qabul atau kesepakatan antara semua pihak yang akan melakukan kegiatan usaha tersebut. Terus habis itu di sini pihak-pihak yang berakad di sini memiliki cakap atas pengelolaan modal tersebut. Jadi misalkan di sini dari 5 orang tersebut itu tidak semuanya sanggup untuk mengelola. Nah, misalkan di sini dikelolanya itu secara bergantian ya. Misalkan di sini dikelolanya, namun lebih banyak dikelolanya misalkan oleh Mas Alan kayak gitu. Nah, udah berarti nanti di sini Mas Alan yang akan mengelola lebih banyak waktunya dihabiskan untuk kegiatan operasional usahanya tersebut kayak gitu. Usaha yang dijalankan secara berlima tadi ya teman-teman. Nah, terus untuk objek akadnya di sini ya jelas juga ya teman-teman, untuk syaratnya di sini ditujukan untuk menjalani atau mendirikan suatu usaha apa. Contohnya ya, tadi kan di sini niatnya tujuan awalnya ini ingin mendirikan suatu usaha makanan minuman yang akan ditujukan untuk memberikan manfaat di area sekitaran kampus seperti itu. Nah, di sini otomatis juga kalau misalkan manfaatnya, kalau misalkan ya di sini akad dari musyarakahnya di sini campuran modalnya bukan hanya melalui kesepakatan 5 belah pihak, namun misalkan di sini selang beberapa tahun ternyata mereka butuh modal lagi. Nah, butuh modal lagi ternyata di sini
mereka melakukan peminjaman ke bank. Nah, otomatis kan nanti bank dapatkan keuntungan juga dari usaha yang dijalankan mereka. Nah, kalau misalkan di sini, misalkan ya sebagai contoh di tahun pertama, misalkan di sini usaha itu mendapatkan untung sebanyak 100 juta. Nah, berarti kan nanti kan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan modal masing-masing kan, berarti kan tadi di sini untuk masalah 20% kan ya, karena store modalnya 2 juta. Nah, berarti kan dari untungnya misalkan 100 juta, berarti nanti 20 juta akan diserahkan kepada Mas Alan keuntungannya. Terus habis itu diserahkan lagi kepada Mas Bayu, misalkan tadi 1,5 juta modalnya kan kayak gitu. Nah, keuntungannya berarti nanti sebanyak 15 juta diserahkan kepada Mas Bayu. Misalkan dapat untungnya keseluruhan misalkan 100 juta ya. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Kalau misalkan porsi kepemilikannya semakin kecil ya otomatis juga di sini bagi hasilnya juga akan kecil kan kayak gitu. Nah, ternyata misalkan di sini di tahun kedua usahanya yang dijalankan mereka berlima, ternyata di sini itu mengalami keuntungannya meningkat menjadi 400 juta rupiah. Nah, ya otomatis juga kan nanti persentase keuntungannya juga bakalan besar juga ya. Ibaratnya keuntungannya itu yang akan diterima dari masing-masing orang juga bakalan berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan kayak tadi Mas Alan, kan tadi menyetor modalnya 20% kan kayak gitu istilahnya. Nah, berarti kan dari 400 juta 20% keuntungannya itu nanti akan diserahkan ke Mas Alan 10 juta. Terus habis itu nanti misalkan di sini kepada Mbak Imroatus, di sini sebanyak tadi menyetor modalnya sebanyak 500.000, berarti nanti keuntungannya sebesar 10 juta itu diserahkan kepada Mbak Imroatus kayak gitu istilahnya kan, karena di sini tadi usahanya itu di tahun kedua mengalami keuntungan sebanyak 2 kali lipat. Nah, jadi di sini kalau keuntungannya itu meningkat, otomatis nasabahnya di sini itu juga atau orang-orang yang melakukan akad dari syirkah di sini atau akad dari kerjasama di sini itu dapat menikmati keuntungan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya untuk manfaat selanjutnya itu tidak memberatkan nasabah sehingga sesuai dengan cash flow-nya. Nah, jadi di sini itu kan kalau misalkan usahanya tersebut dijalani oleh satu orang kan cukup berat kan ya kalau harus menyediakan modal misalkan sebanyak tadi 10 juta. Nah, namun kalau misalkan dipecah-pecah menjadi beberapa orang untuk menjalani suatu kegiatan usaha kan di sini kan tidak terlalu berat. Ada yang mengeluarkan 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 500.000 kayak tadi. Kayak gitu. Nah, ini sama ya seperti tadi kayak saya sempat jelasin. Kalau misalkan di sini ada suatu kegiatan usaha mengalami keuntungan besar, kayak contohnya kayak tadi di tahun pertama dia dapat untung 200 juta, ternyata di tahun kedua mendapatkan untung jadi 400 juta. Nah, kan berarti kan nanti kan di sini tahun kedua keuntungannya itu dibagikan masih tetap berdasarkan proporsi kepemilikan modal, namun di sini untuk nilainya itu jauh lebih besar ya jika dibandingkan dengan tahun pertama. Nah, bedanya kalau misalkan di bank konvensional di sini, kalau misalkan di syariah, misalkan di sini misalkan ya dari usaha tersebut tadi, misalkan di sini sebagian ada yang minjem di bank syariah. Nah, berarti kan nanti di sini di tahun kedua ya bank syariah itu juga ikut kecipratan kayak gitu istilahnya dari modal yang sudah ditanamkan bank syariah kepada usaha tersebut. Kalau misalkan dapat untung besar ya bank syariah juga ikut untung besar. Nah, sedangkan kalau bedanya dari dengan bank konvensional di sini kalau misalkan usahanya tersebut mau untung 2 kali lipat kayak mau untung 8 kali lipat kayak atau 10 kali lipat, ya di sini kalau untuk prinsip bunganya tetap, misalkan dapat untungnya di sini di tahun kedua 400 juta, di kesepakatan di awal misalkan di sini pembayaran cicilannya tiap bulan itu misalkan 100.000, ya udah 100.000 aja yang harus dibayarkan dari pihak perusahaan di sini atau kegiatan usaha di sini kepada pihak bank, yang itu untuk yang di sistem konvensional. Ibaratnya di sini itu beda dengan sistem prinsip bunganya tetap. Kalau yang untuk di konvensional maksudnya di sini bunganya tetap itu tadi kalau misalkan usahanya tersebut mengalami keuntungan cukup besar ya di sini ya bagi hasil yang dibayarkan kepada bank itu ya tetap segitu-gitu aja. Sedangkan kalau misalkan di sini ibaratnya dari usaha yang dijalani 5 orang tadi ternyata di tahun kedua mengalami, sebelum tahun kedua lah misalkan di tahun pertama habis kayak gitu, terus habis itu di awal tahun kedua di sini misalkan butuh dana lagi, dia menawarkan dia melakukan pinjaman usahanya ini, usaha yang dijalani berlima tadi melakukan pinjaman ke bank. Nah, terus habis itu setelah dilakukan pinjaman ke bank, ternyata usahanya itu untung pesat. Nah, untung pesatnya di sini ya Bank Syariah juga turut menikmati karena tadi Bank Syariah itu ikut menyetorkan modal. Nah, jadi kan ikut menyetorkan modal dan Bank Syariah memiliki porsi kepemilikan
berapa persen atas usahanya yang dijalani oleh 5 orang tadi. Seperti itu teman-teman, itu mengenai akad musyarakah. Nah teman-teman, untuk resikonya di sini sebenarnya ada banyak banget ya. Yang pertama itu nasabah tidak jujur. Bisa jadi aja mungkin dari laporan keuangan yang dibuat itu di sini bisa dimanipulasi, atau bisa misalkan seperti ini, harusnya diakui pendapatan saat ini namun nanti baru diakui di masa mendatang kayak gitu. Atau misalkan di sini diperkecil kayak gitu istilahnya volume penjualannya, misalkan di sini itu bisa jadi aja dari etikat tidak baik kalau nasabah itu tidak jujur seperti itu. Atau bisa dilakukan dengan kesalahan disengaja, misalkan sebagai contoh membakar gudang kan gitu agar mendapatkan asuransi ini. Itu resikonya itu dari akad dari musyarakah itu seperti ini. Terus selanjutnya ada lagi juga itu penggunaannya tidak sesuai kontrak. Harusnya di sini misalkan akadnya awal itu ditujukan dari mereka semua itu melakukan usaha untuk kegiatan makanan minuman, misalkan di sini mendirikan pabrik roti ya, misalkan sebagai contoh gitu. Ternyata realnya itu bukan digunakan untuk melakukan pendirian pabrik roti, ternyata untuk membuat pabrik minuman keras. Nah itu juga dilarang ya, seperti itu. Nah ini resikonya seperti ini. Bisa jadi aja penggunaannya itu tidak sesuai dengan kontrak akad di awal, seperti itu. Nah untuk jenis-jenisnya di sini terbagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman. Untuk akad musyarakah ada musyarakah al-inan. Di sini tuh kedua belah pihak mendapatkan porsi dana di sini sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun jika mengalami keuntungan ataupun kerugian di sini akan dibagi berdasarkan porsi modalnya masing-masing. Jika nasabah itu jika usahanya tersebut dapatkan untung, ya udah nanti persentase keuntungannya dibagi berdasarkan persentase kepemilikan masing-masing. Begitu juga rugi. Kalau rugi ya akan dibagikan persentase kerugiannya itu berdasarkan kerugian masing-masing. Nah, selanjutnya ada lagi juga musyarakah al-milk. Musyarakah al-milk merupakan usaha yang dijalani di mana kepemilikan harta tersebut dijalani secara bersama, namun juga hasilnya juga dibagi secara bersama-sama. Nah, bedanya kalau untuk yang musyarakah al-milk di sini itu kan contohnya kayak tadi kan di sini ada bank misalkan nyetorkan modalnya 50 juta. Nah, terus habis itu ada misalkan tadi ada Mas Alan menyetorkan modalnya 20 juta. Nah, terus habis itu ada Mas Rizky menyetorkan tadi kan dalam akadnya itu ada Mas Hilda juga menyetorkan modal sebanyak 20 juta. Nah, terus habis itu ada Mas Bayu menyetorkan modal sebanyak 1,5 juta kan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada Mbak Imroatus menyetorkan modal 500.000 dan satu lagi ada Mbak Nurul misalkan menyetorkan modal sebanyak 2 juta rupiah. Nah kan di sini kan porsi kepemilikannya dari masing-masing orang itu ada yang mungkin sama, ada yang mungkin berbeda ya teman-teman kayak gitu. Nah, namun di sini kalau menggunakan akadnya dari akad musyarakah al-milk di sini tuh untuk bagi hasilnya di sini itu dibagi sama rata kayak gitu. Jadi nanti misalkan dapat untung 100 juta ya udah nanti dibagi untungnya ya udah dibagi rata semuanya kayak gitu. Ya 100 juta dibagi 6 orang kayak gitu istilahnya. Kan tadi ada 5 orang yang kerja untuk mendirikan usaha bersama di awal, terus habis itu di tahun kedua di sini melakukan peminjaman ke bank. Nah ini kalau bedanya untuk yang akad al-milk sama al-inan seperti itu. Kalau akad al-inan di sini itu dibagi berdasarkan proporsi baik itu laba ataupun rugi, sedangkan kalau akad al-milk di sini keuntungannya itu dibagi porsinya itu sama seluruhnya. Nah, selanjutnya di sini ada musyarakah wujuh. Di sini itu merupakan bisa dibilang ini sih seperti ini sih ya teman-teman. Contohnya kayak, maaf ya saya menyebutkan salah satu merek ya, mungkin di sini biar gampang aja untuk gambaran ke kalian, Mas. Misalkan sebagai contoh kayak gini, Ramayana, kan pasti kan Ramayana itu sudah punya reputasi dan prestise kan buat teman-teman kan kayak gitu istilahnya. Dan kalian mau beli baju ya bisa di Ramayana misalkan kayak gitu. Nah terus habis itu di sini, nah sebenarnya Ramayana itu beli barangnya itu nggak langsung secara cash kayak gitu loh istilahnya. Nah di sini itu ada ibaratnya pihak orang yang menitipkan barangnya tersebut kepada Ramayana. Nah jadi ibaratnya kan Ramayana itu membeli barang tersebut secara kredit kan, ibaratnya di sini barangnya tersebut itu belum dibayarkan oleh Ramayana, namun di sini barang tersebut dijual kepada konsumen dengan cara tunai. Nah, namun di sini nanti apabila dapatkan keuntungan ya udah nisbah keuntungannya nanti sebagian diserahkan ke Ramayana dan sebagian lagi diserahkan kepada pihak
yang menyetorkan barangnya tersebut ke Ramayana. Ibaratnya tadi kayak pihak produsen menyerahkan barang tersebut ke Ramayana. Nah, kalau di konvensional sih ini disebutnya sebagai sistem konsinyasi ya teman-teman, kayak gitu istilahnya. Mungkin sama aja ya kayak pas waktu kalian, saya kurang paham ya, mungkin kalau SD itu ada tidak ya, kalau pada saat waktu dulu saya sekolah SMA ya kayak gitu istilahnya. Saya usaha jualan gorengan, makanan, minuman kayak gitu, dan di sini saya emang sengaja menyediakan barang itu banyak kayak gitu. Nah, barang itu banyak. Nah, ini makanan minuman misalkan sini saya jualan nasi goreng kayak gitu. Nah, nasi goreng tersebut itu saya menyediakan biasanya dalam satu hari habis 20 porsi. Nah, di sini pada saat itu saya menyediakan agak lebih banyak, sebanyak 30 porsi. Nah, 30 porsi di kelas itu habis 20 porsi dan 10 porsi yang lagi saya titipkan ke teman saya di kelas yang lain kan begitu. Nah, berarti kan di sini kan saya nitipkan barang tersebut di kelas saya ke teman saya yang di kelas lain, dan nanti teman saya akan melakukan penjualan barang tersebut atau nasi goreng tersebut kepada teman-temannya yang di kelasnya. Nah, jadi kan ibaratnya nanti di sini teman saya tetap mendapatkan untung dari menjualkan nasi goreng yang saya titipkan kepada teman saya tadi, dan saya juga masih mendapatkan keuntungan karena menjual barang sebanyak 20 bungkus nasi goreng itu tadi. Itu pengalaman real saya sendiri ya teman-teman, pada saat waktu saya SMA saya sempat jualan juga seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kalian pada saat sekarang ada yang berjualan atau ada yang usaha, nggak perlu malu. Toh itu juga menjadi gambaran untuk kalian, menjadi nilai plus untuk kalian juga nanti apabila bekerja, ya ada gambaran lah bagaimana tata cara untuk mengelola keuangan yang lebih baik. Jadi itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan untuk yang musyarakah wujuh di sini itu ibaratnya ya kayak Ramayana tadi teman-teman, ibaratnya di sini itu ada banyak ya, ibaratnya dari penyuplai barang gitu menitipkan barang tersebut ke Ramayana, dan nanti Ramayana akan melakukan penjualan barang tersebut kepada nasabah-nasabah yang lain seperti itu, kepada konsumen-konsumen yang lain. Ibaratnya di sini Ramayana nanti beli barang kredit, namun dijualnya kepada konsumen itu dengan tunai. Terus apabila dapatkan keuntungan, Ramayana dapatkan keuntungan sebagian, dan sebagian lagi diserahkan kepada penyuplai. Nah, jeleknya sih ya kalau untuk yang akad musyarakah wujuh di sini, namun kalau apabila mengalami kerugiannya di sini itu seluruhnya 100% itu ditanggung oleh penyuplai. Nanti di sini contohnya tadi Ramayana itu tidak akan bertanggung jawab kayak gitu apabila mengalami kerugian. Sama ya teman-teman, kayak tadi kayak misalkan saya yang kayak jualan nasi goreng tadi di sini kan, sebelumnya juga karena saya melihat potensi pasarnya saya di sini itu bukan hanya kelas saya saja yang membeli, tetapi kelas-kelas lain juga banyak yang beli. Akhirnya saya membuka cabang, maksudnya di sini buka cabang itu saya nitipkan barang tersebut kepada teman-teman saya di kelas yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada lagi jenis untuk musyarakah mufawadah. Di sini itu porsi kepemilikan didasarkan dari masing-masing usaha. Nah, jadi di sini itu hampir sama ya, akad mufawadah ini di sini sama dengan akad al-inan. Jadi ini dibagi berdasarkan kepemilikan porsi masing-masing kepemilikan usaha. Mungkin di sini itu ibaratnya kayak fungsi dagang ya teman-teman. Kalau akad mufawadah ini di sini misalkan sebagai contoh kayak gini, misalkan ada kayak petani beras kan kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada petani beras A, petani beras C, petani beras B, petani beras D kan gitu. Nah, mereka kan menjual masing-masing kan gitu. Nah, daripada menjual masing-masing gitu, ya udah mereka semua sepakat menjadikan namanya disebut sebagai gapoktan atau gabungan kelompok tani kan gitu. Nah, nanti dari kelompok tani tersebut itu dikumpulkan seluruh dari barang-barang yang dijualkan petani tersebut itu dalam gapoktan tersebut. Dari gapoktan tersebut itu nanti akan melakukan penjualan kepada misalkan pengepul atau kepada langsung pihak konsumen seperti itu. Nah, nanti apabila mendapatkan keuntungan, ya udah porsi keuntungannya di sini tergantung nanti petani A itu tadi menyetorkan berapa ton gitu, petani B di sini menyetorkan beras itu berapa ton kayak gitu. Jadi untuk bagi hasilnya nanti disesuaikan dengan keuntungan dari besaran barang yang dititipkan melalui gapoktan tadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya mengenai akad dari pembiayaan, di sini ada lagi disebut sebagai akad murabahah atau akad kredit atau akad pembiayaan murabahah. Nah, apa sih akad murabahah di sini? Akad yang melakukan pembelian barang, namun di sini ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dua belah pihak.
mungkin ini hampir sama sih ya teman-teman, kayak tadi akad ijaroh kayak gitu istilahnya. Nanti di sini kalau kayak contohnya kan kayak tadi Mas Fadil membeli mobil kan gitu, beli mobil spesifikasinya begini begini begini, misalkan kakinya 3, warnanya hitam, terus habis itu spionnya 1 kan kayak gitu, misalkan seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ya udah Bang nanti akan mencarikan. Nah, kalau misalkan bedanya kalau untuk akad murabahah di sini tuh sudah disepakati di awal kayak gitu untuk persentase marginnya itu berapa persen atau persentase bunga lah ya kalau di konvensional ya kayak gitu istilahnya. Nah, tapi kalau di syariah itu sebetulnya sebagai margin gitu atau persentase keuntungannya di sini itu sepakati 15% per tahun, misalkan kayak gitu. Nah, yaudah nanti disepakati sebanyak tenornya misalkan sebanyak 5 tahun, ya udah nanti di sini akan dibayar secara mengangsur seperti itu. Ibaratnya nanti ya di sini setiap bulan itu nasabah itu akan melakukan atau pihak konsumen nasabah di sini melakukan pembayaran pokok sekaligus sama angsuran. Ini tadi mengenai akad murabahah. Nah, untuk syaratnya di sini harus adanya pihak penjual, maksudnya di sini pihak penjual itu pihak bank. Maksudnya di sini mungkin kalau untuk akad murabahah seperti ini ya teman-teman, kalau contohnya kayak misalkan sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada Mbak Salsa ingin melakukan kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, terus habis itu Mbak Salsa datang ke Bank Syariah. Nah, terus habis itu Mbak Salsa menjelaskan spesifikasi rumah bentuknya seperti ini dan harganya yang dia pengen Mbak Salsa segini. Terus habis itu misalkan pintunya misalkan harus pintunya 1, bentuknya segitiga misalkan kayak gitu. Nah, dijelasin spesifikasinya seperti apa, terus ya udah nanti Bang akan mencarikan barangnya tersebut yang sesuai dengan spesifikasi dari Mbak Salsa. Nah, nanti terus habis itu ya sudah nanti apabila barangnya sudah dapat, ya udah nanti barang tersebut akan diserahkan ke Mbak Salsa, terus habis itu tiap bulan nanti Mbak Salsa akan melakukan angsuran kepada pihak bank seperti itu. Nah, untuk pihak penjualnya berarti di sini nanti dari pihak bank, berarti nanti di sini bank akan melakukan pembayaran cash kepada pihak developer. Nah, nanti dari pihak developer akan menyerahkan sertifikat bank kepada Mbak Salsa. Nah, terus pihak developer akan menyerahkan sertifikat rumah kepada pihak bank. Nah, nanti bank akan menahan sertifikat rumah tersebut sampai dengan Mbak Salsa melunasi cicilan rumahnya tersebut sekaligus ditambah dengan marginnya. Seperti itu. Nah, pihak penjualnya berarti di sini adalah pihak bank, pihak pembelinya Mbak Salsa, sedangkan objeknya itu berupa rumah. Harganya misalkan di sini sepakati untuk rumahnya itu rumah yang tipe 45 ya, misalkan kayak gitu. Terus habis itu ukuran tanahnya misalkan harus 90 meter persegi. Nah, berarti misalkan dihargai seharga 200 juta rupiah misalkan gitu. Nah, berarti nanti di sini harus adanya ijab kabul antara kedua belah pihak, baik pihak bank dan pihak Mbak Salsa seperti itu. Nah, syaratnya di sini itu nanti untuk akad dari murabahah itu bedanya dengan akad yang tadi ijaroh, di sini harus memberitahukan terlebih dahulu rumah yang dibeli dari Mbak Salsa tadi itu harga awalnya itu berapa kan gitu. Yaudah, misalkan tadi kan di sini harganya 200 juta rupiah, namun di sini setiap bulan harus dibayarkan ya Mbak Salsa pokok sekaligus sama tambahan marginnya. Misalkan di sini disepakati tambahan marginnya 15% per tahun. Nah, bagaimana cara hitungannya mungkin pada video kali ini tidak saya jelaskan ya teman-teman. Mungkin pada perkuliahan-perkuliahan lainnya jika bertemu saya lagi nanti akan saya jelaskan kembali lagi. Semoga aja bertemu, tapi semoga aja enggak sih, kayak gitu. Saya harap. Nggak bercanda. Oke. Dan syarat yang lainnya di sini harus barangnya tersebut itu yang diperjualbelikan itu tidak dalam bentuk barang yang haram. Terus habis itu kualifikasinya jelas ya, seperti tadi kan contohnya kualifikasinya sudah dijelaskan oleh Mbak Salsa, harus bentuk rumahnya begini kan gitu, warnanya misalkan biru kan, kita harus pintunya bentuknya segitiga kan gitu. Nah, kualifikasinya harus dirinci kembali lagi. Terus habis itu di sini untuk akadnya itu harus bebas dari riba. Sebenarnya kalian pasti berpikir kan ya kayak gitu, kok di sini ada tambahan margin, itu masuk riba apa enggak sih? Nah, sebenarnya enggak juga ya, enggak termasuk dengan riba. Coba deh kalian flashback kembali lagi video sebelumnya kan, di sini bank itu kan membeli rumah tersebut itu nggak sembarangan langsung membeli kan, pasti kan dia harus mengetahui dulu kira-kira kondisi rumah yang tersebut itu layak atau tidak. Ibaratnya kan harus bank mengetahui atau harus memiliki ilmu terlebih dahulu untuk memiliki rumah tersebut. Mungkin kalian bisa flashback kembali lagi ya di video sebelumnya, di situ saya sempat menjelaskan kenapa untuk jual beli itu tidak termasuk dengan riba gitu. Nah, terus apabila barangnya tersebut ada cacat, kayak gitu, ternyata nih pada saat sudah dicari rumahnya, terus habis itu
bank sudah dapat rumahnya, terus diinfokan kepada Mbak Salsa. Mbak Salsa, rumahnya saya sudah dapat, namun ada sedikit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang Mbak Salsa minta. Misalkan Mbak Salsa tadi minta rumahnya catnya warnanya biru, namun di sini rumah yang saya dapatkan tuh catnya warnanya hitam, begitu. Bagaimana Mbak Salsa? Apakah setuju atau tidak? Kan gitu. Nah, sudah, berarti nanti di sini Mbak Salsa itu bisa ada dua opsi ya, gitu. Yang pertama, bisa melanjutkan dari pembelian yang sudah disepakati dua belah pihak tadi, apa adanya seperti itu atau as it, atau bisa kedua di sini tuh menyatakan tidak setuju atau melakukan pembatalan kontrak, atau di sini ya batal atau cancel gitu. Jadi nanti di sini ada dua pilihan ya, bisa setuju as it atau apa adanya. Mungkin nanti di sini ada sedikit pengurangan biaya karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Mbak Salsa, atau bisa melakukan pembatalan kontrak. Oke teman-teman, itu tadi mengenai jenis-jenis akad pembiayaan atau akad kredit yang ada di bank syariah.